Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Dede Muhammad Gufron. Saya adalah mahasiswa eh, Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas ketiga pemrograman berbasis perangkat bergerak. Ya, untuk tugasnya ini sebenarnya bentuknya sama mirip-mirip ya sama tugas kedua. Jadi saya untuk tugas tiga kali ini saya akan menggunakan beberapa resource sisaan dari tugas dua. Nah, untuk tugas ini juga saya lebih memilih sepertinya untuk nunjukin aja ya hasil kerja saya langsung yang udah jadi ketimbang kalau saya live coding gitu ya. Kalau live coding tuh bakal makan waktu lama dan menurut saya kalau begini saya bakal bisa lebih ngejelasin lebih detail tentang apa tiap-tiap baris kodenya tuh gunanya apa. Nah, ini tugasnya buatlah proyek baru untuk menampilkan data API nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamat ini alamatnya API-nya yang ini ya. Ini API-nya dalam API-nya ada ID 90 simbol dan nama ID, dan rank, ada price. Nah, tapi di sini yang kepake ini aja nih ya. Yang dicari sama tugasnya tuh ID, nama, sama rank, sama price USD-nya ya. Terus simbol ya, kalau nggak salah ada simbol sini. Nah, terus untuk ini ya, nah ini tampilannya harus diminta buat begini ya. Tampilannya minta buat begini. Kolomnya rank, nama, simbol, dan price ya. Kalau udah begini, tampilkan dan jelaskan file yang Anda buat. Ini saya akan menjelaskan. Jadi ini codingannya ya. Saya mau tunjukin codingan apa aja yang saya bikin. Nah, pertama tuh untuk codingan dari resource dari tugas kedua ya. Ada di router ini nih. Nah, ini nggak diubah sama kayak tugas gua kemarin. Cuma bedanya ini aja ya diganti namanya jadi crypto page, ini juga crypto page. Terus di sini redirect untuk landing page-nya di crypto page-nya ya. Terus di sini tuh udah ada yang tambahin ada folder service, dalam folder service-nya ada endpoint access. Terus ini ada index TS. Nah, ini tuh untuk masukin API-nya ya, pakai Axios supaya API-nya bisa di URL API-nya bisa diambil sama eh, page views ini nih, yang crypto page-nya. Nah, jadi ini dua tuh kagak berubah ya. Bisa dibilang nggak berubah. Yang berubah tuh cuma ini aja nih. Upway-nya juga nggak berubah. Jadi benar-benar ini aja yang saya ngodingnya tuh di sini aja. Nah, terus di sini saya mau jelasin nih. Ini headernya dibuat translucent. Kalau sebentar ya, saya tunjukin aja ya untuk websitenya gimana supaya bisa gampang ditunjukin bentuknya gimana. User. Nah, ini untuk websitenya. Nah, kalau di sini kurang begitu bagus ya karena eh, mode dark ya. Untuk Opera GX kita cari Google Chrome. Google Chrome di sini coba buka. Nah, di sini sebenarnya sama aja ya. Cuma lebih enak aja kelihatan ya dibanding yang di sini ya. Coba sini kita ini video yang ini ditutup terus taruh sini. Itu buat kita baca bareng-bareng. Nah, ini terus nah ya seperti itu ya codingannya. Nah, ini translucent headernya translucent ya.
supaya supaya tembus pandang headernya. Lalu di sini titlenya ini ya, gitu ya, simple aja. Nah ini full screen tuh, jadi itu kayak mastiin kalau layar yang kita lihat tuh dalam dalam keadaan full screen ya. Di sini ion padding cuma ini aja, kelas untuk CSS-nya ngasih padding di sini ya, ini padding nih. Lalu div ID container ini tuh, div ID container tuh bentar, ada tuh CSS juga ya. Nah, ini container tuh supaya supaya item ini nih ada di tengah ya. Kontainer tuh yang nangkap ini nih, semua di sini biar ada di tengah. Lalu sini ada top control untuk buat ini ya, supaya ada di atas, dia ada di atas sini letaknya. Cuma CSS aja, sebenarnya nggak begitu perlu dijelasin. Terus ini ion button, ada klik ambil data. Jadi ion buttonnya itu maksudnya ini ya, di tombol refresh ini. Jadi tombol refresh ini ketika dipencet, dia bakal ngambil ini, jalanin fungsi ambil data, dan loadingnya tuh dibikin, maksudnya kalau kalau lagi loading dia bakal di disable ya, ion buttonnya. Nah, terus ini nih kayak bikin ion icon dengan nama refresh. Jadi misalkan gini, tadi kan saya bilang kalau diklik bakal ngambil data dia ini. Nah, jadi ketika diklik tuh tombolnya hilang seberapa saat kan, nggak bisa dipencet, bisa dipencet. Nah itu tuh karena dia lagi ngambil data. Jadi ngambil data begitu. Sini loading class mengambil data. Jadi kalau misalkan lagi loading bakal ada tulisan mengambil data. Tadi kayaknya kita udah lihat ya. Ini kalau loadingnya, kalau data yang nggak ada nih bakal tidak akan bakal ini ada tulisan tidak ada data. Terus ini list wrapper. Ini ada coin cardnya ya. Ini buat CSS kelas koinnya. Ada di mana ya? Ada di sini nih. Ini buat stylingnya aja ya. Ini bordernya bikin kuning, backgroundnya putih, backgroundnya kuning ini kan ya. Background putih, box shadow hitam. Nah udah. Tadi ada di mana ya? Nah di sini kita, nah di sini udah kelas left ya. Jadi sebelah kiri ditaruh rank, di sebelah tengah ditaruh nama sama simbol, lalu dan di sebelah kanan tuh eh, price-nya ya. Nah ini kiri rank, terus ini Bitcoin nama ya, sama simbol ini BTC, ETH, taruh middle dia, terus di sebelah kanan nih ada format price-nya. Nah ini pakai, nah ini dia manggil pakai array coin titik titik rank, coin titik name. Nah koin titik simbol, nah itu diambil dari sini ya, simbol name rank ya, price. Nah price ini di format pakai pakai ini nih, pakai namanya codingan JavaScript, metode metode JavaScript yang format price, supaya bisa biar bentuknya lebih bagus aja. Nanti kita bakal bahas soal itu di bawah. Nah ini udah kelar ya buat styling HTML-nya. Sekarang kita turun nih, turun kita nyampe ke ini tuh nah di sini biasa ya, kayak biasa dia udah masuk ke scripting JavaScript-nya ya. Di sini kita import dulu nih dia dari define component, dari queue-nya. Kita import ion button, ion content, ion header, ion icon, ion page, ion title, dan ion toolbar. Kayak tadi kita kan udah lihat di atas tuh komponen-komponen yang dipakainya. Lalu di sini langsung di sini type coin. Nah, ini tuh untuk pembentukan tiap koin-koinnya ya. Ranknya dibuat number, namanya string, simbolnya string.
name ID, string, walaupun yang akhirnya yang kepake cuma simbol, nama, simbol, rank, sama price ya. Tapi ini disebut semua, mau jaga-jaga aja, siapa tahu nanti pakai ya. Nah ini terus, nah ini komponennya kita masukin ke sini, ke sebuah template yang namanya crypto page. Dia, maksudnya ya, ini di nama crypto page, terus ini template-nya components ya, maksudnya salah. Di template components, lalu return coins as coins item, loadingnya dibuat false. Nah dia ini API URL-nya udah di sini. Nah ini ketika ini udah ambil nih data. Oh ini ketika jadi mounted test ambil data. Jadi artinya tuh ketika websitenya dibuka tuh bakal langsung dia ngelakuin ngelakuin metode ambil data ini. Metode ambil datanya kayak gimana ya? Ada di sini metode ambil datanya ya. Kalau kalau loadingnya, kalau kalau kita ngelakuin ambil data, metode ambil data, loadingnya bakal bikin true. Terus eh, di koinnya itu bakal dikosongin ya, arraynya bakal dikosongin. Terus di situ dia bakal kita bakal ngambil data dari API URL-nya. Pertama, nah, pokoknya satu tuh loadingnya bikin true, kedua di koin data koinnya dikosongin dulu, baru diambil lagi data dari API URL-nya. Jadi gini, misalnya kayak diklik loading, diklik loading, terus bisa ngambil data. Ini bakal dikosongin dulu, terus dia langsung ngambil lagi dalam sekejap, beberapa detik doang ya prosesnya. Nah, ini kalau error ya. Ini kalau error, terus, nah ini tuh dibuat, jadi saya ngambilnya 50 data pertama dari 0 sampai 50. Di sini di sini yang dipanggil ya simbol, string ID, simbol. Nah, ID-nya cuma buat kayak ngurutnya manggil aja ya. Di sini simbol, nama, terus ranknya nah, dibuat number, price-nya dibuat string. Nah, tapi ini nanti string price ini diubah lagi jadi number ya di method yang format price ini. Nah, ini buat nangkap error juga sama. Nah, ini terus ini format price ya. Jadi buat ngubah kayak untuk mempercantik format nomornya. Jadi di sini if number is none, return price. Jadi misalkan nomornya nomornya nggak ada itu ya dikembalikan dalam keadaan semula, bagaimana adanya gitu price STR. Terus kalau ini nih, jika jika ini jika angkanya lebih dari sama dengan satu, desimal tuh bakal dua, bakal nunjukin dua desimal. Kalau kurang dari satu bakal desimalnya 6 ya. Nah ini kayak gini nih. Ini desimalnya 2, desimal 2, desimal 2, desimal 2, desimal 2. Nah ini desimal 6 ya. Ini kan 0 Dogecoin nih. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 desimal di sini. Terus, terus. Nah udah gitu aja ya codingnya. Segini saja codingannya. Sisanya di sini untuk CSS-nya aja ya, untuk stylingnya. Kita kayaknya nggak perlu bahas terlalu panjang. Nah, ya seperti ini saja. Nah, ini nah di sini ada yang baru nih. Ini untuk tampilan mobile dengan layar kecil tuh bakal ditambahin CSS lagi. Media max width 360 px. Nah, ini nih. Saya bakal disesuaikan lagi ya untuk tampilan mobile. Nah, ngomong-ngomong soal mobile, saya tuh make ini ya, pakai
apa namanya ini, eh extension 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 khusus untuk nampilin gimana tampilan website ini di mobile. Di caranya cara shift P. Nah, di sini ada Ionic Preview Android ya. Nah, ini oke ini. Nah, seperti ini tampilan untuk mobilenya ya. Bisa dilihat. Nah, seperti ini. Ini untuk mensimulasi tampilan mobilenya ya. Nah, ada 50 kalau nggak saya. Kita ngambil 50 nih, 50 data ya. Tombolnya berjalan dengan baik ya. Tombol refresh untuk mengambil datanya berjalan dengan baik. Ya, jadi segitu saja ya untuk penjelasan saya hari ini. Ini bakal saya komit, lalu saya masukin GitHub untuk supaya bisa diakses codingannya sama Bapak tutor, Pak atau Ibu tutor. Sudah selesai. Ini saya komit, lalu buat perubahan. Nah, seperti ini udah di upload sama saya. Kalau gitu sudah segitu saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.